Shalom Warrior. Apa kabar hari ini? Pasti dahsyat luar biasa, amin. Amin. Jadi sekarang kita akan mempersiapkan hati kita. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Walaupun memang lewat online, tapi kita terus harus dapatkan hadirat Tuhan Yesus. Oke? Sama-sama kita satukan hati kita dalam doa. Selamat sore Bapak, selamat sore Yesus. Terima kasih buat segala berkat-Mu, terima kasih buat segala anugerah-Mu dari tadi pagi hingga sekarang ini. Dan sekarang kami akan ibadah ya Bapak. Kau yang jaga dan lindungi kami ya Bapak. Kirim hadirat-Mu ke tempat kami masing-masing ya Bapak. Lawat kami, jamah kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dan mau saja kami dalam syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Sama-sama kita angkat pujian ini.
Shalom saudara, pada renungan kali ini atau firman Tuhan kali ini kita akan belajar mengenai kedisiplinan. Kita baca di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Bapak Ibu Saudara dan teman-teman sekalian, kata terakhir ketertiban ini kalau dilihat dari bahasa aslinya adalah sophron ismos, artinya kedisiplinan. Kedisiplinan itu Tuhan ajarkan saat ini bukan hanya kepada orang Kristen tetapi kepada dunia. Artinya kedisiplinan itu menjadi satu hal yang penting dalam kehidupan ini. Apa yang sedang Tuhan ajarkan dengan kedisiplinan? Yang pertama adalah kita menggunakan masker, kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak, dan yang keempat untuk membatasi bepergian. Tetapi kita akan melihat dari sisi konteks kekristenan mengenai kedisiplinan ini sendiri. Kalau kita lihat di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, roh yang diberikan oleh Allah adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh Allah, yaitu Allah sendiri, dan dia menanamkan dirinya ke dalam diri kita untuk kita hidup disiplin. Berarti Tuhan menginginkan orang Kristen itu disiplin. Bahkan Tuhan sendirilah yang memberikan kekuatan dengan hadir menyertai kita untuk kita hidup disiplin. Karena orang atau manusia cenderung tidak disiplin sesuai dengan kehendak Allah, melainkan mereka lebih taat kepada keinginannya sendiri yang belum tentu sama, bahkan sering berbeda dengan kehendak Allah karena kecenderungannya menyenangkan diri orang itu sendiri. Nah, sebagai orang muda, tentunya firman Tuhan ini juga berlaku. Memang orang muda itu banyak tantangannya untuk disiplin. Dalam kehidupan sehari-hari dengan teman-temannya, pergaulannya agak sulit ya untuk mendisiplinkan diri. Masih banyak keinginan untuk bermain. Tetapi kita juga harus melihat bahwa kembali dalam konteks kekristenan, firman Tuhan di dalam 119 ayat 9 mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Artinya Tuhan juga sudah memberikan pesan, bahkan memerintahkan bagi kaum muda untuk sudah mulai menjaga kelakuannya bersih melalui firman-Nya. Dan firman Tuhan ini adalah Allah sendiri. Kalau kita lihat 2 Timotius 1 ayat 7, maka itu adalah firman Tuhan yang menyatakan bahwa orang muda harus hidup disiplin. Kedisiplinan pada masa muda akan menjadi bekal keberhasilan di masa tua. Bahkan tidak itu, selama dia hidup disiplin, keberhasilan pun akan mulai tercapai di saat dia pada usianya saat ini. Kita harus memahami bahwa kedisiplinan di dalam Yesus akan membawa keberhasilan dalam kehidupan kita. Saya katakan demikian karena sebagai bisnismen yang memahami dan mempelajari dunia bisnis untuk usaha saya sendiri bisa berkelanjutan atau survive, maka kita melihat tantangan di masa yang akan datang. Begitu ketatnya persaingan, kemajuan teknologi yang begitu cepat, kadang-kadang kita tidak bisa mengikuti, dan banyak orang-orang asing yang mulai bekerja di Indonesia, ya, di mana dia mempunyai kemampuan yang cukup banyak. Tetapi itu seharusnya bukan menjadi hambatan bagi kita selama kita di dalam Kristus. Kalau kita lihat firman Tuhan tadi, maka Tuhan sendiri sudah melakukannya kepada salah satu orang yang dia cintai, yaitu Daud.
Tuhan itu sama loh. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Tuhan pada saat masa Daud sama dengan Tuhan pada masa kita saat ini. Daud dalam masa remajanya sudah membuat satu berita heboh ketika dia mengalahkan Goliat di saat orang Israel sendiri tidak berani menghadapi orang Filistin yang waktu itu menampilkan Goliat. Daud adalah orang yang diurapi Tuhan. Roh Allah turun atas dia. Daud walaupun dia hanya gembala beberapa ekor domba, tetapi ada proses antara dia dengan Tuhan. Proses itu menurut saya adalah kedisiplinan Daud dalam bergaul dengan Tuhan. Dia akhirnya bisa mempelajari apa kehendak Tuhan, apa janji Tuhan yang diberikan, kemudian perlindungan apa yang Tuhan berikan. Kita lihat ketika dia menghadapi Saul, dia katakan bahwasanya Tuhannya adalah yang mampu melepaskan dia dari serangan hewan-hewan buas yang mau memangsa dombanya. Sehingga semuanya itu membangun keberanian dalam diri Daud, keyakinan dalam diri Daud, dan terlebih lagi Daud mau hidupnya berserah dan dipakai oleh Tuhan apapun resikonya. Dia pun juga belajar untuk menggunakan ketapelnya. Nah, inilah hidup kedisiplinan yang dibangun oleh Tuhan di dalam diri Daud, dan Daud akhirnya berubah. Dia tidak biasa, tetapi menjadi luar biasa. Ya. Nah, itulah sebetulnya yang menjadi modal kita sebagai orang percaya, kaum muda orang Kristen, bahwa kedisiplinan di dalam Kristus mampu menguatkan kita untuk berjalan menghadapi tantangan-tantangan saat ini dan di masa yang akan datang. Tantangan saat ini di dalam pergaulan, di dalam kita belajar, dan yang akan datang adalah ketika kita menghadapi kehidupan yang suatu realita dalam orang-orang yang dewasa, di mana mempunyai keluarga, pekerjaan, dan suasananya belum tentu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya. Nah, bagaimana kaum muda ini membangun kedisiplinan? Yang pertama adalah di dalam kedisiplinan memahami firman Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya ada proses yang diminta bahwa kita membaca terus dan mempunyai dorongan yang kuat atas tuntunan Tuhan, menyukai Taurat Tuhan, menyukai firman Tuhan. Dan di situ kita mempunyai waktu untuk merenungkannya siang dan malam. Janji Tuhan di dalam Mazmur 1 ayat 3 dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, apa yang diperbuatnya berhasil. Berhasil, saudara. Kedisiplinan untuk menyenangi firman Tuhan, membangun dirinya menjadi orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah bagian penting di mana orang itu berhasil dalam hidupnya. Di dalam Mazmur 111 ayat 5 dikatakan diberikannya rezeki kepada orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Takut akan Tuhan, menyenangi firman Tuhan, merenungkan siang dan malam, membuatnya berhasil. Karena apa? Menyenangi dan merenungi akan membangun sikap takut akan Tuhan. Sikap takut akan Tuhan akan memberikan berkat yang tidak berhenti.
Inilah yang penting Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Walaupun mudah, kau harus melakukannya. Dan yang kedua adalah disiplin di dalam pikiran. Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Pikiran itu mempunyai kekuatan yang luar biasa sehingga bisa merontokkan iman. Pikiran itu adalah batasan kita sendiri di mana kehendak Tuhan sulit untuk dipahami. Kita tidak mau ke sana. Kedisiplinan diajarkan menjadi sesuatu yang menjadi berat. Tetapi kalau pikiran kita itu didisiplinkan, maka yang terjadi adalah setiap persoalan itu kita hadapi dengan positif, dengan baik, karena itu adalah bagian Tuhan sedang mendidik kita. Di dalam Yakobus 1 ayat 2 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Suatu disiplin diri yang akhirnya mampu menerjemahkan persoalan menjadi sesuatu yang baik karena ada kehendak Allah di baliknya. Sekarang mungkin teman-teman yang masih muda hidup dalam firman Tuhan, menampilkan gaya hidup baik dan benar bukan sesuatu yang disenangi oleh teman-teman. Tetapi biarkan saja itu terjadi. Jangan takut, jangan pesimis. Karena apa? Tantangan masih banyak ke depannya yang akan dihadapi. Tetapi masalah itu sedang membangun diri kita lebih siap lagi untuk menghadapi masa depan. Gabungan antara firman, menyenangi firman, diterjemahkan juga di dalam pikiran, membuat itu menjadi sesuatu yang baik, kompak. Tetapi tambah lagi satu, yaitu disiplin di dalam bertindak. Kita harus menghadirkan Tuhan di dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Mulai perencanaan, pada saat kita melakukannya, bahkan kita sudah selesai melakukannya dan terus menerus kita lakukan. Seperti dikatakan Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kedisiplinan ini adalah membawa Tuhan untuk ikut berpartisipasi, ikut campur dalam setiap masalah kita. Tidak ada yang mungkin kita sembunyikan. Kedisiplinan menjadi gaya hidup bahwa Tuhan itu harus di depan. Tuhan harus memimpin kita. Itu adalah satu bentuk tindakan yang dibangun ketika Roh Kudus benar-benar kita beri ruang untuk mendisiplinkan diri kita. Kita melihat bagaimana hal itu dilakukan oleh hamba Tuhan yang lain seperti Yusuf, seperti Yosua. Yusuf ketika ke Mesir, apa yang dia punya? Hanya penyertaan Tuhan. Tetapi penyertaan Tuhan dia terjemahkan dalam bentuk kedisiplinan untuk tetap bersama Tuhan, kedisiplinan di dalam bekerja, dan kedisiplinan untuk dia mau melakukan segala sesuatunya. Karena itu adalah menyenangkan hati Tuhan, itu adalah tugas yang Tuhan berikan. Sehingga apapun yang diperbuatnya berhasil. Di dalam Yosua 1 ayat 9 bagaimana Tuhan mengatakan kepada Yosua, begitu banyak tantangan pesimisme dalam kehidupan Yosua. Orang tidak percaya untuk masuk ke tanah perjanjian. Orang begitu takut sehingga memberikan hoax, laporan-laporan bohong. Tetapi Yosua tetap kokoh, kuat dan meneguhkan hatinya dan tidak tawar karena dia membangun disiplin saat selalu membawa Tuhan di dalam kehidupannya. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara yang ikut menyaksikan renungan ini,
Marilah kita mulai belajar dalam kedisiplinan. Tuhan itu luar biasa. COVID-19 itu mengajarkan semua orang untuk disiplin. Seharusnya bagi orang Kristen, disiplin itu menjadi yang utama. Tidak perlu disuruh, tetapi menjadi gaya hidup. Karena apa? Harusnya kita memberi contoh kepada yang lain. Bagaimana kita hidup disiplin. Hidup disiplin yang dibangun secara rohani dan membaca firman Tuhan. Disiplin yang dibangun di dalam bagaimana kita memulai cara berpikir melihat sesuatu secara positif. Apa yang Tuhan mau di balik setiap kejadian dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah disiplin untuk menghadirkan Tuhan dimanapun, apapun yang kita kerjakan. Bapak, Saudara, dan teman-teman sekalian, hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah. Kedisiplinan itu sangat penting dan kedisiplinan itu sangat dituntut bagi kita semua. Tetapi bagi orang Kristen, kedisiplinan itu menjadi yang utama. Di dalam COVID-19, hanya orang-orang yang takut akan Tuhan bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Ketika semua orang berkata negatif, ketika semua orang berkata hal-hal yang pesimis, orang yang disiplin dan bisa membangun hidup takut akan Tuhan berbeda. Di dalam kehidupan diri saya sendiri, ketika ada pengumuman COVID-19, ada PSBB yang kedua ini yang kita sedang alami saat ini. Tidak ada kata bagi saya untuk mencelanya. Protes enggak? Karena saya sudah memahami bahwa Tuhan sedang mengajarkan kepada kita. Semua orang boleh meramalkan bahwa akhir tahun ini semuanya akan beres. Wah, siapa yang berani? Kalau saya nggak berani, bagi saya adalah seperti dikatakan tadi, kedisiplinan dalam diri saya yang dibangun oleh Roh Kudus mengajar untuk saya tetap setia dan berjalan terhadap keadaan yang ada. Dinikmatin aja. Dinikmatin aja. Bukan berarti saya tidak waspada untuk menjaga kesehatan, bukan. Tetapi sikap hati, jiwa, pikiran, dan rohani saya tidak mengutuk keadaan, tetapi mencari apa di balik semua itu. Apa yang Tuhan sedang ajarkan kepada kita sekarang? Kenapa ini masih terus berlangsung? Oh, berarti kita masih diasah terus untuk kita jauh lebih baik lagi. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana membuat kita disiplin di dalam membaca firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Disiplin. Kalau Pak Bambang bilang katanya 5 ayat sehari. Disiplin. Diingatkan di grup. Disiplin. Apakah engkau sudah melakukannya? Saya sudah. Bukan karena Pak Bambang yang minta, bukan. Tetapi karena di dalam diri saya Mazmur 1 ayat 2 sudah terjadi. Menyukai firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Kalau sudah sekali melakukan itu akan menjadi satu kesukaan terus menerus. Karena apa? Di dalam dunia usaha yang sedang terpuruk saat ini bagi diri saya, Mazmur 1 ayat 2 dan 3 adalah kunci keberhasilan menerima berkat Tuhan. Musim boleh berganti, tetapi akar pohon ada di dalam air. Apapun yang diperbuatnya berhasil. Pikiran tidak terbeban oleh hal-hal yang buruk, tetapi selalu melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Percaya janji Tuhan. Dan yang ketiga,
apapun yang dilakukan, kita saat ini selalu datang kepada Tuhan meminta petunjuknya, meminta kekuatan daripadanya, meminta penyerahan, meminta kita dikuduskan, kita tetap layak di hadapan Dia. Bapak Ibu dan teman-teman yang masih muda, mari jangan tunggu umurmu tambah, tetapi ketika kau masih muda, maka engkau harus sudah mempunyai kedisiplinan setelah itu.